Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, reminder lagi ya, hari ini lebih fokus ke TA, karena hari ini sampai besok tidak ada data bintang 3 ya, jadi kecenderungannya nggak akan terlalu bergejolak karena fundamental begitu ya, atau ya nggak akan terlalu bergejolak karena news lah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen karena cukup banyak ya, ada 16 nih satu. Waduh ya. Yang pertama dari Telogah, Bro Toshi, lu punya gelar PhD kah? Bijak banget teori marketnya, ada 3 golden rules, ada SOP, take profitnya nggak tamak. PHD, Pizza Hut Delivery mungkin ya. Enggak ya. Fun fact ya, gua sama Sato dua-duanya itu college dropout ya, kita nggak beres kuliah dua-duanya ya. Gua masih mending, gua 2 semester ya, Sato cuma 1 langsung nggak kuat ya. Kenapa yang nggak cocok kayaknya? Gua nggak terlalu apa ya nggak terlalu pas lah gua kuliah gitu kayaknya ya. Jadi ya mungkin memang gua nggak terlalu suka apa-apa tuh di kelas gitu, nggak suka. Gua lebih suka otodidak, belajar sendiri gitu ya. Ya, jadi ya mungkin makanya ini mungkin satu reminder juga buat orang-orang, jangan sampai ngerasa aduh minder, gue cuma lulusan ini, cuma lulusan itu, aduh gue cuma lulusan kuliahan ini, udah bagus lulus, gue nggak lulus. Tapi nggak apa-apa tuh, baik-baik saja ya. Jadi ya intinya apa, jangan sampai kita mau dicap, wah lu kalau nggak begini gagal, kalau nggak begitu, wah lu bukan siapa-siapa. Nope, ini dunia modern ya. Dunia modern, ujung-ujungnya orang yang bisa sukses itu adalah orang yang ya ini aja, dia thrifty ya, dia siap untuk belajar dimanapun, nggak harus di ruangan kelas ya. Tapi bukan berarti gue bilang kuliah itu scam, enggak ya. Kuliah bagus kok ya, asalkan ya benar-benar bermanfaat. Jangan kayak kalau di Amerika tuh kuliah ini gender studies, itu bullshit, nggak guna menurut gue ya. Kuliahlah jurusannya yang benar-benar bermanfaat begitu. Gue dulu kerasanya kurang, makanya gue keluar gitu ya. Mau masuk lagi udah males, udahlah mendingan langsung bisnis begitu. Tapi ya intinya apa, kuliah bener bagus asalkan lu pilih jurusan yang bener. Kalau jurusannya nggak bener juga ya ujung-ujungnya buang duit, buang semua begitu ya. Oke, next. Wah, oke. Dari Ahmad Safri ya. Office boy tontonan kripto, tiap gajian cicil-cicil beli PP modal sisik teri lumayan sekarang, ada dagingnya. Mudah-mudahan yang dibeli jadi berlian. Kalau jadi sampah aku nggak menyesal karena sudah berjuang. Thanks. Ya yang penting satu aja sih, jaga resiko, terus akumulasi ya. Dan ya mungkin sekali lagi saran ya, jangan cerita ke orang-orang, nggak usah cerita-cerita, lu invest kripto, nggak usah bilang wah gue profit gini gitu. Ya antara dua, satu, wah dibilangin, wah itu judi loh, wah itu begini loh, itu begitu loh. Atau yang kedua, pinjam dulu 100 boy. Hati-hati, dua-duanya nggak enak lah, malas. Jadi mending nggak usah cerita. Kalau udah profit, udah TP, udah beres satu cycle, ya tiba-tiba bisa bantu keluarga, bisa ngasih hadiah ke siapa ya, itu udah bilang aja, wah dari mana nih? Ada rezeki dari Tuhan. Beres ya. Next. Dari Agan 5282, tim TCI panutan aing. Wah, orang Sunda nih ya. Emang channel kripto terbaik di Indonesia. Menurut gua yang pasti Matoshi tulus mau mencerdaskan rakyat Indo secara gratis. Gue sumpahin lo setim penuh rezeki mak. Amin ya. Gua suka gaya lu mak, bungkam haters sama orang yang banyak bacot, tong kosong nyaring bunyinya. Pakai pakai data, fakta dan statistik. Thank you ya. Next. Dari CS apa nih? Ya itulah ya, siapa lover nih ya, lover 999 ya. Take profit yang dimaksud TCI adalah take profit sebagian, TP 5%, nanti 5% lagi dan seterusnya. Itu disebut strategi take profit partial atau scaling out. Ini bisa menjaga emosi. Naik gembira karena masih ada BTC-nya. Kalau turun, nyantai karena sudah sebagian di take profit. Yes, thank you ya untuk ngepoint out why kita ini TP-nya nggak sekaligus. Begitu. Jadi sekali lagi ya, cara TCI ya mau dibilang TP martingale boleh, walaupun sebenarnya dibilang ya boleh lah sebenarnya masuk juga ke TP martingale. Biasanya martingale kan average down ya. Nah ini kita ubah sedikit lah termnya ya. Jadi TP martingale boleh, mau dibilang strategi take profit partial boleh ya, scaling out boleh. Tapi yang pasti apa, berkala dan pelan-pelan naik ya secara persentasenya ya. Thank you. Jadi ya kalau sampai masih ada yang bingung, ini ya intinya dari cara TP TCI. Next.
Dari Aryo Kusuma, Bang Toshi dan tim mau tanya, kalau misal kita nggak TP tapi DCA kita terusin aja gimana dampaknya? Dan kalau fase buruan menurut analisa statistik itu sampai kapan ya? Apakah DCA itu ada waktunya kita stop atau terusin aja? Terima kasih Bang Toshi dan tim TCI. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau lu sampai nggak TP berarti mungkin masuknya lebih cenderung ke lu akumulasi murni tanpa tanpa TA, berarti DCA murni ya. Nah kalau itu ya lu bisa mungkin berhenti, lu stop TP semua kalau misalkan ada target tertentu yang sudah tercapai. Misalkan lu akumulasi BTC, Ethereum untuk nikah gitu. Nah udah sampai nih ya, misalnya lu butuh dana 200 juta gitu, udah sampai 200 juta TP semua, itu boleh-boleh aja, itu nggak perlu pakai cara TP TA. Nah tapi kalau misalkan lu pakai TA juga tapi nggak TP atau nggak punya target TP, nggak punya SOP TP, nah itu bahaya. Karena akan mengundang ke ya nggak TP-TP ujung-ujungnya. Karena merasa oh bisa naik lagi, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Dan itu serem loh. Itu serem, serius. Ada beberapa orang yang curhat dulu ya. Di 2021 tuh kalau nggak salah di Shiba ya. Di Shiba itu dia udah profit sampai 1000%. 1000% tuh 10x ya. 10 juta jadi berapa tuh? Hitung sendiri lah ya. Nah, dia udah profit 1000%. Tapi sama dia nggak ada TP-TP. Itu dari profit 1000% sampai minus. Nah jadi ya itu. Punya SOP TP. Nggak harus sama kayak TCI. Boleh punya cara sendiri. Lagi-lagi kita ini bukan diktator yang bilang cara gua yang paling benar. Nggak ada cara lain. Nggak. Ada kok cara lain. Ada 1001 cara menuju Roma. Tapi menuju Roma yang pasti harus pakai jalan. Nggak bisa lu ngegali ke tanah sampai Roma gitu. Nah ya itu aja yang pasti ya. Jangan sampai ngegali tanah terus mana nih nggak sampai Roma. Ya karena kalau ke Roma bukan gali tanah, harus jalan di jalan gitu ya. Oke, lalu untuk stopnya atau enggak sih sebenarnya balik lagi ke teori 28 November. Ya ntar lah ya mungkin at some point gue akan bikin video 28 November. Dulu udah pernah, tapi jujur udah lumayan lama jadi ya mungkin orang nyari juga susah ya. Mungkin nanti kita akan update lagi lah kalau udah mulai relevan lagi, udah deket-deket nih ya ke tanggal-tanggal yang bikin sport jantung ya. Terima kasih. Oke, you're welcome ya. Next. Dari Daniandrianto ya. Aku barusan TP 15%. Alhamdulillah Bang, meskipun uang dingin tetap aku TP ngikutin SOP Bang Toshi. Jujur Bang, feeling mengatakan bahwa ngapain TP sekarang, kan buruan just begin. Tapi balik lagi, kita nggak boleh pakai perasaan di market biar nggak mau digorok ya. Benar. Bang Toshi kan kita sudah TP dan amunisi lumayan banyak. Nanti masuknya lagi kan ada pembahasannya kan? Pasti. Nanti akan kita bahas di ya DCWT sesi 1 dan sesi 2 ya. Sesi 1 untuk Bitcoin Ethereum, sesi kedua untuk altcoins yang itu harus ya ganti-ganti ya. Kita lihat lah ya demand-nya di mana. Thank you Bang. Semoga urusan Bang Toshi dimudahkan. Amin. Thank you ya. Nah, doa-doa seperti ini nih ya, gue happy banget ya. Semoga semua juga semakin profit ya. Terus ya sekali lagi ya kalau gue sih tetap menyarankan punya SOP TP. Nggak harus sama kayak TCI. Tapi bangunlah SOP yang lengkap. Begitu. Masa lu buat mobil cuma ada gas nggak ada rem? Bahaya dong. Wah ini mesinnya luar biasa. 7 juta horsepower misalkan. Nggak ada rem, mati. Ya gitu. Jadi ingat. Harus bikin yang lengkap. Ngedesain apapun tuh harus ada gas dan remnya. Nggak bisa cuma gas doang ya. Mantap. Next. Dari Dani Andrianto lagi nih. Bang mau nanya, please di highlight. TP20 itu artinya 20% dari posisi BTC kita atau 20% dari profit. Dari seluruh BTC, dari semua posisi BTC. Misalkan, lu akumulasi bareng TCI dari 2022 nih ya. Wah, misalkan awalnya dikit-dikit ya udah 2 juta, 3 juta, naik ya jadi berapa? Misalkan jadi 8. Terus lu akumulasi DCA udah profitnya sama DCA tambahan lagi. Nah, waktu keluar SOP TP, itu TP semua 20% dari seluruhnya. Begitu. Ya udahnya, ya itu jadi peluru lagi. Asik kan? Ya, nah peluru itu bisa nanti pelan-pelan lu mau geser ke alts boleh, mau ke BTC lagi boleh, atur-atur sendiri. Yang pasti kan gue udah kasih tahu aturannya 70-30 in general. Sampai mulai terjadi QE di mana balance sheet mulai naik. Nah, silahkan pelan-pelan ditransisikan ke altcoin sedikit-dikit. Jaga resiko aja. Ingat, pokoknya itu aja, jaga resiko ya. Next dari Esther Karuniang
Angkasari ya kayaknya itu ya. Aduh sorry kalau ini panjang itu kadang-kadang gue ngejelimet nih. Kadang-kadang gue bingung nih apakah gue punya sedikit disleksia. I don't know ya. Oke. Toshi sang titik-titik kamu belajar narik garis, baca candle, bikin setup dan lain-lain dari mana ya? Dari pengalaman hidup yang pahit. Dari ya dulu gua forex ya. Forex tuh ya untungnya apa kalau forex tuh penekanan TA-nya menurut gua ya orang-orang forex gitu ya lebih cenderung nggak pakai feeling biasanya, walaupun ada juga sih yang gila aja jebret-jebret ada, tapi biasanya orang-orang forex tuh lebih TA-nya lebih kencang lah dibandingkan orang yang cuma yang pure crypto tuh suka kadang-kadang udah feeling gua bullish jebret beli aja bisa kayak gitu, tapi kalau forex lebih nggak kayak gitu. Jadi ya belajar TA pelan-pelan, jatuh bangun sendiri aja, otodidak begitu ya. Ya ada sih dulu beberapa yang ceritanya mentor-mentor, taunya ujung-ujung nipu gitu. Makanya ya gue males lah sama kelas-kelas berbayar gitu. Gue udah capek lah ya. Saya mau suruh anak saya umur 15 tahun, wah mantap ya. Coba belajar belajar juga daripada dia main ML dan FF doang. Waduh, iya nih ya, kebanyakan main HP di rumah nih ya. Mending cari ilmu kripto. Selama ini saya cuma beli BTC ETH Sol berdasarkan info dari TCI aja. And thanks God udah TP juga tadi pagi 20%. Wah, mantap. Asik ya? Kalau udah masuk ke dompet asik gitu ya. Anak saya juga udah mulai saya suruh invest BTC and udah profit. Dia senang banget and mau coba belajar katanya. Jadi mumpung dia lagi semangat, saya mau bantu dia cari info untuk belajar. Mohon pencerahannya Toshi-san. Sang ini apa maksudnya ya? Oh, Toshi-san. Oh iya. Oke, I get it. Toshi-san. Ya kan katanya kayak Satoshi kan kayak orang Jepang gitu ya. Thank you so much. God bless you. Yang pertama, God bless you too. Dan ini luar biasa ya. Ibu berarti ya, seorang ibu udah invest sendiri juga, anak juga ditularkan kebiasaan baiknya ya, dan anaknya udah merasakan juga profit. Nah, kalau gua gini sih, saran gua satu aja. Berarti kan umur 15 tahun tuh masih SMP SMA ya, udah lumayan lama gue soalnya masa-masa ini udah lupa ya. Ya intinya masih sekolah ya, masih sekolah berarti ya gue pribadi sih jangan gue sarankan jangan paksain dulu futures ya. Ya karena gue juga dulu nyolong SMA ujung-ujungnya jam-jam sekolah ya posisinya udah tau lah ya, dakdikdukser nih gimana nggak bisa dilihat nih. Ya jadi ya gue pribadi sih nggak terlalu menyarankan do futures ya, karena yang pertama mungkin waktunya juga nggak boleh bawa HP biasanya kan kalau ke sekolah ya, at least zaman gue nggak boleh sih, nggak tahu zaman sekarang ya. Ya tapi intinya sih kalau bisa jangan do futures, fokus dulu untuk spot aja. Dan kalau sampai mau altcoins ya, kalau gue pribadi sih lebih menyarankan kalau lu benar-benar newbie cycle pertama masuk di tengah kayak begini ya, mendingan fokusnya BTC Ethereum aja sih. Tapi kalau sampai mau altcoins boleh, tapi jangan yang terlalu spekulatif gitu. Jangan cari altcoins yang wah ini market capnya kecil banget nih bakal ngepump langsung kaya dapat Lambo, jangan ya. Beli yang sudah proven, beli yang sudah ada utilitasnya jelas gitu ya. Kayak contoh ya kayak Solana itu udah ada marketnya sendiri gitu ya. Lalu bisa juga BNB begitu ya. Cari altcoins yang sudah punya utilitas jelas dan juga market capnya yang penting nggak terlalu kecil begitu, supaya ya cenderung lebih aman begitu ya. Itu garis ya kurang lebih lah kasaran seperti itu ya. Oke lanjut, masih lumayan banyak nih. Dari 19 alhamdulillah 27. Alhamdulillah pagi tadi masih pam jadi bisa TP 70% dikarenakan habis kena PHK sama pabrik mak. Waduh ya. Aduh turut berduka nih ya. Uang dingin mulai jadi agak hangat. Makasih and sehat selalu mak. Nah ini ya pentingnya kita itu SOP TP-nya ya jangan sama percis lah ya, karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Duit dingin tadinya nih, bener ya, tadinya duit dingin mulai jadi agak hangat. Ya makanya gue nggak pernah memaksakan, enggak gue bilang 20, lu jangan lebih gede. Enggak, setiap orang punya hidupnya masing-masing, itu punya kondisinya masing-masing begitu. Jadi ya makanya gue sih membebaskan orang mau TP berapa. Gue jadi penasaran nih, ada yang nanya kok bisa di PHK, pabriknya bangkrut. Wah iya. Ya memang sekarang mulai ini ya, masih mulai lumayan tercekik lah dengan kondisi sekarang ya. Oke, next. Dari Art Fenrir. Salah satu kalimat yang cukup gue ingat dari Matoshi adalah jangan cerita ke siapa-siapa kalau invest kripto. Cukup diam dan nikmati profitnya. Kalaupun mau berbagi ke keluarga saat TP, gini ya ngomongnya.
ada rezeki dari Tuhan, salam tabur tuai. Yes, bener banget ya. Ini ada dari Bro Aina nih, dia jawab juga. Betul kawan, kalau rugi dimaki, kalau untung ujung-ujungnya pinjam 100. Waduh, ya bener. Ini bener banget ya. Nah, terus satu lagi sih mungkin ya. Kalau gue sih inget juga sama begini ya, di masa-masa di 2004 juga sih, cuman di April Maret begitu. Di mana zaman itu cukup banyak, gue juga nggak ngerti trennya dari mana, karena seperti yang gue sudah bilang jutaan kali, gue nggak nonton konten-konten YouTube di Indonesia tuh jarang banget. Gue paling cuma nonton Fitra Eri, that's it. Yang gue masih wah asik nih gue pengen nonton. Paling mungkin belakangan gue lumayan suka juga nonton sih itu siapa, aduh lupa namanya. Aduh, adalah pokoknya satu juga itu gue lumayan suka. Tapi in general gue nggak ngikutin per YouTubean, per dunia artis aja. Gue bahkan sekarang nggak tahu ada siapa sih artis di Indo. Gue cuma taunya zaman dulu aja tuh. Ya paling siapa sih kalau ketemu yang gue tahu tuh Ariel Peter Pan lah mungkin gue tahu tuh. Ya pokoknya yang zaman-zaman bedil ini ya, bedil sundut ya. Ya tapi ya intinya sih gini ya. Di masa-masa itu gitu ya banyak yang bilang wah no Porto hoax. Wah, apa lu? Apalagi waktu di masa April Maret kan gue bilang hati-hati guys. Kita udah overbought, ekstrim. Ini kita ada potensi bisa terjadi koreksi. Wah, bacot dari mana lu? Jangan banyak bacot kalau nggak ngeluarin Porto. Gue mikir ini hal yang so stupid gitu, extremely dumb ya, sangat goblok gitu menurut gue. Kalau lu nggak ada Porto, itu artinya lu bohong. Oh, siapa bilang? Orang yang pamer Porto tuh menurut gua ya, sepanjang gua ngerasain di dunia kripto dari 2016, itu udah ada yang pamer Porto tuh ada terus ya. Lihat nih Porto gua begini, Porto gua begini. Cuma dua, itu kategorinya cuma dua ujung-ujungnya ya. Minimal itu pengalaman gua ya. Yang satu, flexing. Wah, gua kaya. Wah, gua begini begitu. Wah, gua berhasil, gua pinter. Pengen ini haus validasi, itu yang pertama. Dan banyak yang kayak gitu ya. Nah, yang lebih berbahaya tuh tipe kedua. Ujung-ujungnya jualan. Wow, lu mau kayak gua kan? Lu mau mobil kayak gua kan? Lu mau begini begitu kan? Lihat Porto gua kan? Nah, ayo ikut kelas gua, beli modul gua, beli. Ya, ujungnya begitu, ya. Itu adalah perangkat jualan dia. Begitu ujungnya jatuh kedua itu. Begitu, ya. Oke. Lanjut. Anton, ya, belakangnya gua nggak baca. Pusing ya. At the end, yang menang adalah yang sabar, yang melakukan DCA, dan yang paling penting adalah nggak greedy, yang nggak lupa TP. Yes, bener banget ya. TP profit ya udah keluar SOP nggak di TP, ujung-ujung cuma screenshot. Itu udah sering banget ya. Keluar SOP TP jangan di screenshot, di TP begitu ya. Mantap. Next dari Amru Rizal, saya mau nanya ini Bang, karena masih pemula. Kalau TP itu yang ditarik itu tadi udah ya jawabannya ya. Jadi bukan cuma profit tapi sama ya keseluruhan. Misalkan lu udah akumulasi BTC lu total misalkan selama ini jadi 100 juta lah gitu. Nah, lu TP 20% berarti ya 20 juta lu tarik begitu ya. Dan tariknya nggak harus langsung jadi ke rupiah terus lu pakai, nggak, bisa juga lu puterin lagi ya. Terus apa nih, dalam 2 minggu ini saya TP yang berbeda 2 kali. Untuk yang pertama saya TP modal plus profit, kemudian saya beli lagi saat harganya koreksi tipis sesuai target, resisten dan support yang saya buat. Dan untuk cara kedua saya pakai SOP Satoshi, tapi saya TP per 2-3% dari hasil profit. Kira-kira gimana ya menurut Bang Toshi yang sudah pengalaman TP? Terima kasih buat ilmunya, maaf masih nyangkut di persoalan TP karena belum 100% paham. Jadi gini, sekali lagi untuk TP yang kita bahas di DCWT itu keseluruhan biar nggak pusing gitu. Nanti, aduh profit gue berapa ya? Udah, nggak usah, langsung aja. Lu akumulasi BTC terus ya, keluar SOP TP, kita ada 5, 10, 20 dan seterusnya. Udah, itu dari keseluruhan yang lu punya. Gitu ya. Itu kurang lebih jawabannya. Yang selanjutnya dari Farukalamaya ya. Terima kasih Bang Toshi, berkat video-video lu Bitcoin gua naik 30% lebih. Gua ngikutin lu dari Maret. Wah, ini masa-masa ini ya, dekat-dekat ke masa-masa pucuk nih. Mudah-mudahan lu sehat selalu Bang dan sukses makmur. Ya semoga lu dari Maret salah satu yang mempersiapkan kemungkinan koreksi, karena kalau lu siap-siap koreksi dan udah mulai siap-siap DCA, wah itu asik ya. 30% kurang lebih ke bawah sesuai dengan target level 1 kita, udah gitu mantul ke atas, asik ya. Next dari Andi Molto.
Benar banget kok, DCA is king, ramah newbie, sangat-sangat mudah memahami DCA dan nggak perlu full-time trade, apalagi full-time dari airdrop kayak temen gue yang ninggalin pekerjaannya. Real life cari cuan untuk melakukan DCA dengan syarat uangnya dingin. Anggap aja nabung untuk keperluan di masa depan. Airdrop hanya sampingan mengisi waktu luang, gitu kan kok? Yes, setuju. Kalau gue pribadi sangat tidak menyarankan orang untuk udahlah nih gue dari kripto udah profit, nggak usah kerja-kerja lah, dasar bos sampah, gue udah males ngeliat mukanya, resign. Iya, tiba-tiba besoknya turun, semua marketnya bearish, aduh bos, masih ada nggak bos kerjaan kemarin? Hati-hati, jangan seperti itu ya. Jadi tetaplah kerja, tetaplah berbisnis, duit dinginnya sisihkan investasi. Lama-lama dari duit sisihan lo itu bisa ngidupin lo sendiri. Nah, kalau udah begitu, udah cukup, udah gede banget, mau resign silakan. Tapi jangan nekat, bentang-bentang baru sebulan profit, udah keluar dari kerjaan. Jangan ya. Oke, next dari Tommy Utama. Salam selalu Master Toshi. Permisi newbie numpang lewat. Setelah 3 bulan DCA, sekarang habis semuanya di TP. Terus mesti gimana lagi ya? Bingung. Apa pindah investasinya sambil nunggu market bearish lagi? Baru mulai DCA lagi? Tolong pencerahannya Master. Terima kasih. Enggak, DCA tetap ya. DCA tetap. Tapi gini, kalau lu pengen diversifikasi ke aset lain, itu boleh-boleh aja. Misalkan lu ngerasa, ini gue udah mantep nih, udah lumayan ya. Gue setengahnya deh gue masukin kripto lagi. Setengahnya gue mau masukin misalkan reksadana, boleh. Atau mungkin kalau lu dananya gede banget nih ya, lu udah TP-nya wah gede, gue mau pindahin misalkan ke real estate gitu ya, monggo silakan ya. Nah tapi udahnya ya DCA-nya tetap jangan berubah gitu ya, si SOP-nya yang kita bahas di DCWT sesi pertama, sesi kedua ya tinggal diikutin aja tuh di mana support yang kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi gitu ya. Aduh, ini satu banyak juga pilihannya ya. Indra Kurniawan. Kalau posisi bull, pasang long tapi kena liquid, fix rata kanan. Yes, ya. Ini buat yang nggak tahu, coba nonton DCWT sesi pertama ya. Kita bahas bahwa walaupun market udah, ini gila loh, market itu ngepam terus, tapi ngelong masih kena liquid. Artinya apa? Ya berarti lu nggak kira-kira masang posisi long itu terlalu besar. Ya, terlalu over leverage sehingga cuma ada goyang sedikit ke liquid begitu ya. Itu gila loh, statistiknya 46% dari posisi yang ke likuidasi kemarin dalam 24 jam terakhir itu posisi long. Wow, ya. Dalam kondisi market seperti ini posisi long kena, berarti artinya luar biasa sembrono ya. Oke. Beres juga akhirnya ya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke charting. Kita akan charting Cardano, TON, dan Immutable X ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam
altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yield-nya. Begitu ada FTM, ada BTC dan seterusnya. Bahkan di USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini ke earning-nya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan sebelum kita lanjut, gue lupa ngomong nih di DCWT1 juga lupa nih gue sayangnya ya. Kemarin, atau bukan kemarin tepat, jam 7 pagi tadi, gue baru sadar Solana juga dapat SOPTP nih. Jadi ya sekarang bisa sih sebenarnya udah balik ke posisi yang mirip-mirip kayak tadi pagi sih jam 7 ya. Jadi buat lu yang Solananya ya minimal ngikutin DCWT dalam ya 6 bulan terakhir lah ya. Nah ya lu boleh pertimbangkan TP. Gue TP 5% untuk Solana ya karena gue baru TP pertama kali ya. Jadi buat lu yang mau TP ya monggo. Oke. Next kita akan langsung masuk lagi pertama ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 0,596. Artinya kita sudah profit sebesar 2,4% ya. Nah, untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan kalau sampai besok daily close-nya masih di atas dari 0,582 ya. Kalau masih di atas, retest kedua kita bisa buka posisi long, target TP kita balik logikanya di 0,596. Oke. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit pertama udah kena harusnya ya di 0,5822. Lalu sorry. Belum. Kemarin kan belum daily close ya. Baru daily close-nya tadi pagi jam 7. Berarti buy limitnya yang pertama di 0,5822, lalu yang kedua di 0,569, dan yang ketiga di 0,549. Next kita masuk ke TON. Untuk TON posisi long kita kena target TP di upper band ya. Retest 1, retest 2 di MA50, kebuka posisi longnya, target TP di upper band, profit 1,9%. Asik ya. Oke, untuk posisi spot MA50 5,131 ya dan 5,067 ya. Untuk posisi untuk Immutable X posisi futuresnya kita belum dapat ya karena baru terjadi retest pertama kemarin. Apabila hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP boleh di MA50, boleh juga kalau lebih konservatif di sini ya di angka 1,462. Ini struktur baru ya, gue belum sempat pasang. Oke, di sini ya. Ini kita ubah dulu warnanya soalnya emas ini untuk TP ya. Ini baru gue ubah juga warnanya biar nggak pusing orang-orang ya. Kita ke biru ya. Sip. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Posisi spot MA20 1,23 dan di 1,184. Oke, udah beres ya. Kita tutup dengan 3 golden rules karena jujur ini video udah kelamaan ya karena banyak banget komennya. Jadi kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.